سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib Antus Shahah karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Amr bin al-As radhiyallahu anhu, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiku an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u ainayya minhu. Sayyiduna Amr ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun yang lebih saya cintai daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih agung di mataku daripada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak mampu untuk memenuhi kedua mataku dari beliau karena mengagungkan beliau. Dan seandainya aku diminta untuk menjelaskan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak akan mampu. Karena kedua mataku tidak bisa memenuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Sayyiduna Amr ibn al-As. Wa rawat Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju an ashabihi ala ashabihi minal muhajirin wal ansar wa hum julusun fihim Abu Bakrin wa Umaru fala yarfa'u ahadun minhum ilaihi basarahu illa Abu Bakrin wa Umaru fa innahuma kana yanzurani ilaihi wa yanzuru ilaihima wa yatabassamani ilaihi wa yatabassamu lahuma. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika keluar terhadap para sahabatnya, baik dari golongan muhajirin dan golongan ansor, sedangkan mereka para sahabat duduk. Di dalamnya ada sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar, ya, Sayyiduna Umar. Maka tidak ada seorang pun dari para sahabat yang berani untuk mengangkat pandangannya kepada beliau kecuali Sayyiduna Abu Bakrin dan Sayyiduna Umar. Maka keduanya, yakni Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar, memandangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga baginda Nabi memandangi keduanya. Keduanya senyum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi juga senyum kepada keduanya, yakni Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar. Warawa Usamah ibnu Syarik qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr Sahabat Usamah bin Syarik meriwayatkan, beliau berkata, saya mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan para sahabatnya berada di sekitar baginda Nabi. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Wa fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam annahu idza takallama atraqa julasauhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Jadi di dalam sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi ketika berbicara, maka sahabat-sahabat yang duduk dengan beliau menundukkan kepalanya, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Ini betapa para sahabat sangat mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Urwah ibnu Mas'ud hina wajjahathu Quraisy amal qadiyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'a min ta'dhimi ashabihi lahu ma ra'a
wa annahu la yatawaddau illa btadaru wudu'ahu wa kanu yaqtatiluna alaihi wa la yabsuku busaqan wa la yatanakhamu nukhamatan illa talaqqawha bi'akufihim fadalaku biha wujuhahum wa ajsadahum wa la tasqutu minhu sya'ratun illa btadaruha wa idza amarahum bi amrin ibtadaru amrahu wa idza takallama khafadu aswatahum indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhrah ta'dhiman lahu falamma raja'a ila quraisyin qala ya ma'syar quraish inni ji'tu kisra fi mulkihi wa qaisara fi mulkihi wan najashi fi mulkihi wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumin qattu mithla Muhammadin fi ashabihi. Urwah bin Mas'ud berkata ketika beliau disuruh menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kaum Quraisy di tahun putusan Qadiyah, yakni Hudaybiyah, ya, suluh Hudaybiyah. Dan beliau, Urwah bin Mas'ud, melihat pengagungan para sahabat terhadap baginda Nabi sebagaimana yang beliau lihat. Bagaimana beliau lihat para sahabat terhadap baginda Nabi, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka para sahabat itu bergegas untuk merebut atau berebut, ya, rebutan untuk mengambil air wudunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan para sahabat sampai-sampai berperang karena masalah air wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk rebutan. Dan tidaklah baginda Nabi meludah ataupun, ya, bahasa kasarnya ingus, ingus, kecuali para sahabat menerima ludah dan ingus baginda Nabi dengan telapak tangan mereka. Masya Allah. Jadi baginda Nabi tidak meludah ataupun tidak ingus kecuali diterima oleh para sahabat. Ini pengagungan sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap baginda Nabi. Kemudian setelah diterima dengan telapak tangan mereka, kemudian diusapkan ke wajah-wajah mereka dan badan-badan mereka. Dan tidaklah satu lembar rambut baginda Nabi Muhammad SAW jatuh kecuali mereka juga berebut untuk mengambil rambut Rasulullah SAW. Ketika baginda Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengerjakan suatu perkara, maka mereka rebutan untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berkata, maka mereka semua akan melirihkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah SAW. Mereka para sahabat tidak bisa memandangi Rasulullah SAW secara tajam karena mengagungkan Rasulullah SAW, artinya tidak kuat untuk memandang lebih dalam baginda Nabi Muhammad SAW karena mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Urwah bin Mas'ud kembali kepada kaum Quraisy, maka Urwah bin Mas'ud berkata, wahai kaum Quraisy, saya datang ke kerajaan Kisra, saya datang ke kerajaan Kaisar, saya datang ke kerajaan Najasyi, dan demi Allah, sungguh saya tidak melihat raja di dalam suatu kaum
sekalipun seperti baginda Nabi Muhammad SAW di dalam para sahabatnya. Artinya baginda Nabi Muhammad SAW itu melebihi raja di antara kaumnya. Tidak ada raja seperti baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Begitu mengagungkannya para sahabat terhadap baginda Nabi Muhammad SAW melebihi suatu kaum terhadap raja-raja mereka. Wa fi riwayatin in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu Muhammadan ashabuhu wa qad ra'aitu qauman la yuslimunahu abadan. Dalam riwayat yang lain kata Urwah bin Mas'ud, saya tidak pernah melihat raja sekalipun yang diagungkan oleh sahabat-sahabatnya, oleh kaumnya, sebagaimana sahabat-sahabat baginda Nabi mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau dibanding antara sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW terhadap baginda Nabi, pengagungannya daripada kaum suatu raja, ya, kaum suatu raja itu maka lebih mengagungkan sahabatnya baginda Nabi terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dibanding, karena memang para sahabat itu sangat mengagungkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat itu tidak berani untuk memandangi baginda Nabi Muhammad SAW karena mengagungkan terhadap baginda Nabi. Ketika baginda Nabi berwudu seperti yang dijelaskan tadi, maka sahabat berebut untuk mengambil air wudunya Rasulullah SAW. Ketika baginda Nabi meludah ataupun ingus, maka para sahabat akan menerima ingus ataupun ludah baginda Nabi dengan telapak tangan mereka, kemudian diusapkan ke wajah-wajah mereka dan ke badan-badan mereka. Masya Allah, ini melebihi seorang raja dari kaumnya. Tidak ada kaum yang seperti itu terhadap rajanya, baik di kerajaan Kisra, kerajaan Kaisar, kerajaan Najasyi. Tidak ada yang seperti itu, yang sampai ludahnya itu diambil kemudian diusapkan ke badannya. Tapi kalau Rasulullah SAW, sahabatnya sangat mengagungkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, dan bahkan sahabat itu sampai berperang untuk berebut mengambil air wudhunya Rasulullah SAW. Rambutnya baginda Nabi ketika jatuh, langsung para sahabat itu berebut untuk mengambil rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah baginda Nabi memerintahkan sesuatu, maka para sahabat langsung bergegas rebutan untuk menjalankan perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat ketika baginda Nabi berkata, maka para sahabat akan melirihkan suaranya, akan memelankan suaranya. Ini karena para sahabat sangat mengagungkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW melebihi kaum terhadap rajanya, melebihi suatu kaum mengagungkan rajanya. Dan kata Urwah bin Mas'ud, saya tidak pernah melihat sebuah kaum yang menyerahkan kepada rajanya seutuhnya. Selamanya saya tidak pernah melihat itu. Tapi kalau para sahabat akan menyerahkan semuanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa akhrajat Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihi an Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallimun idh ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Imam Tabrani meriwayatkan dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Usamah bin Syariq radhiyallahu an,
berkata, Usamah bin Syarik berkata, kami duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Tidak ada seorang pun dari kami yang berbicara. Jadi tidak ada yang berbicara ketika ada baginda Nabi, tidak ada yang berbicara. Ketika ada manusia, sekelompok manusia datang kepada baginda Nabi, maka manusia itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka baginda Nabi menjawab, ialah mereka yang lebih baik akhlaknya, ahsanuhum khuluqa. Itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang lebih baik akhlaknya. Semakin dia itu baik akhlaknya, maka akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Abu Ya'la wa sahahahu anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala laqad kuntu urid an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil amri fa uakhiruhu sanataini min haibatihi. Abu Ya'la meriwayatkan dan dijadikan hadis sahih oleh Abu Ya'la dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Barra bin Azib berkata, saya ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara. Kemudian pertanyaan itu saya undur, ya, saya undur sampai 2 tahun. Diundur sampai 2 tahun. Kenapa? Karena haibahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak berani Barra bin Azib untuk bertanya sesuatu terhadap baginda Nabi karena sungkan istilahnya, ya, sungkan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, inilah pengagungan para sahabat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Baihaqi wa aniz Zuhri qala hadatsani man la attahimu minal ansar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa aw tanakhama ibtadaru nukhamatahu famasahu biha wujuhahum wa juludahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima taf'aluna hadza qalu naltamisu bihil barakah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyuhibbahu Allah wa rasuluhu falyasdukil hadits wal yu'addil amanata wala yu'dhi jarahu. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Imam Zuhri. Imam Zuhri berkata, diceritakan kepada saya, bercerita kepada saya orang yang saya tidak mungkin curiga lagi kepada dia. Man la attahimu minal ansor. Sedangkan dia itu adalah golongan ansor. Jadi ada orang yang tidak mungkin, apa istilahnya, tidak mungkin dusta istilahnya, ya, dari golongan ansor, berkata kepada Imam Zuhri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu ataupun beringus, maka para sahabat akan rebutan untuk mengambil ingus baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun wudu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, air wudu, ya, air wudunya baginda Nabi. Kemudian ingus ataupun air wudunya itu diusapkan ke muka-muka para sahabat dan ke kulit-kulit para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa kalian melakukan ini? Maka mereka, para sahabat berkata, kami mengharap barokah wahai Rasulullah, kami mengharap barokah. Maka baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka yang pertama, benarlah dalam ucapannya,
Artinya jujurlah dalam berucap dan tunaikanlah amanah ataupun tanggung jawab, dan jangan sampai menyakiti tetangganya. Artinya kalau memang benar-benar jujur apa yang dikatakan, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, apa yang dikerjakan oleh para sahabat ini memang hal-hal yang disukai oleh Rasulullah. Dan ini merupakan bentuk kecintaan para sahabat terhadap baginda Nabi, sekaligus baginda Nabi juga cinta terhadap para sahabat. Karena para sahabat itu, fa insyaallah, para sahabat kita yakin bahwasanya para sahabat itu akan jujur dalam berucap dan juga akan menunaikan tanggung jawabnya dan tidak akan menyakiti tetangganya. Itulah para sahabat. Beliau para sahabat mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil anna huna amrayni azimaini la budda min mulahadhatihima. Jadi kesimpulannya bahwa di sini ada dua hal yang agung, yang hebat, yang harus kita pandang. Ahaduhuma wujubu ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raf'i rutbatihi an sairil khalqi. Yang pertama, wajibnya mengagungkan baginda Nabi dan mengangkat derajat baginda Nabi dari sekian makhluk yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, wathani ifradur rububiyah, yaitu memetakan ketuhanan. Artinya jangan mencampur adukkan antara ketuhanan dengan pengagungan kita terhadap pengagungan para sahabat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa i'tiqad anna Allah tabaraka wa ta'ala munfaridun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi an jami'i khalqihi. Dan harus mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lepas dengan zatnya, sifatnya, pekerjaannya dari semua makhluknya. Artinya tidak bercampur baur. Famani taqada fi makhlukin musyarakatal bari subhanahu wa ta'ala fi syai'in min dzak faqad asyraka kal musyrikin alladzina kanu ya'taqiduna al-uluhiyyah lil asnam wa istihqaqaha al-ibadah. Wa man qassara bir rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in min martabatihi faqad asa au kafar. Jadi apabila seseorang meyakini bahwa di dalam makhluk ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, sifatnya, pekerjaannya, maka orang yang berkeyakinan seperti itu telah musyrik. Telah musyrik. Sama seperti orang-orang musyrik yang meyakini bahwasanya patung-patung itu adalah Tuhan yang esa dan berhak untuk disembah. Itu yang pertama, musyrik apabila mempunyai keyakinan seperti itu. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya baik di dalam zat, sifat dan pekerjaannya. Yang kedua, barang siapa yang lalai ataupun meremehkan sedikit pun dari martabat ataupun derajat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia telah maksiat ataupun kafir. Wa amma man balagha fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'zim wa lam yasifhu bi syai'in min sifatil bari azza wa jal faqad asaba al-haqqa wa hafadha ala janibir rububiyyah war risalah jami'an wa dzalika huwal qaulul ladzi la ifrata fihi wa la tafrit. Adapun seseorang yang keterlaluan di dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekian macam pengagungan dan tidak mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu pun sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti orang tersebut yang mengagungkan Rasulullah dengan pengagungan yang luar biasa, maka itu sebenarnya telah sesuai dengan kebenaran dan dia telah menjaga sisi-sisi ketuhanan dan sisi-sisi keutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara semua.
Artinya semuanya sama-sama dijaga. Sisi ketuhanan dijaga, sisi kerasulan itu juga dijaga. Lah inilah yang pendapat yang benar, pendapat yang tidak ada keterlaluan di sini dan tidak ada kelalaian di sini. La ifrata fihi wa la tafrit. Jadi apabila ada sahabat mengagungkan baginda Nabi ataupun umat Islam mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan pengagungan yang luar biasa, dengan pujian-pujian yang luar biasa, seakan-akan keterlaluan, akan tetapi di situ tidak ada unsur kebohongan, memang benar-benar ada memang di dalam diri Rasulullah SAW, dan tidak sampai mencampur adukkan antara kerasulan dengan ketuhanan, maka itu no problem, tidak apa-apa. Bahkan itu adalah perkataan yang benar, yang tidak ada berlebihan dan tidak ada kelalaian di situ. Jadi faqad ashwabal haq, maka dia telah melakukan kebenaran. Wa idza wujida fi kalamil mu'minin isnadu syai'in li ghairillahi ta'ala yajib hamluhu 'alal majaz aqli wa la sabila ila takfirihim. Idzil majaz al-aqli musta'malun fil kitabi was sunnah. Dan apabila ada di dalam perkataan orang-orang mukmin menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, ya, menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, maka perkataan orang mukmin tersebut harus diarahkan kepada majaz akli, dan tidak ada jalan untuk mengkafirkan, memvonis kafir orang-orang mukmin. Karena orang-orang mukmin misal mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Rasulullah itu menyembuhkan penyakit, semisal, itu harus diarahkan kepada majaz akli. Seperti sholawat-sholawat nariyah, sholawat-sholawat yang dianggap syirik itu, sholawat-sholawat yang seakan-akan kita meminta kepada baginda Nabi, sebenarnya itu bukan meminta terhadap baginda Nabi, memintanya tetap terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja baginda Nabi itu sebagai majaz akli saja, ya, majaz akli. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan, Allah, yang melepaskan semua kesulitan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan pelantara baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu adalah sebagai wasithah, pelantara agar kita bisa lepas dari segala kesulitan dengan melalui wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita sandarkan kepada baginda Nabi karena itu adalah majaz akli. Jadi perlu kita faham masalah majaz akli ini. Jadi tidak ada jalan untuk mengkafirkan orang-orang mukmin yang menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, seakan-akan dialah yang menyembuhkan, Rasulullah seakan-akan yang menyembuhkan, tapi sebenarnya Allah yang menyembuhkan. Tapi kenapa disandarkan kepada baginda Nabi? Itu majaz akli. Majaz akli. Dalam majaz akli musta'malun fil kitab was sunnah, seperti yang dijelaskan. Jadi majaz akli itu digunakan di dalam Quran, di dalam hadis itu digunakan. Memang ada majaz akli. Sehingga kalau sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis majaz akli itu, maka ketika orang mukmin menggunakan majaz akli, bahwa baginda Nabi bisa melepaskan kesulitan, bisa menghilangkan persoalan hidup, bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya, yang seakan-akan itu adalah musyrik menurut mereka yang tidak paham masalah majaz akli, tapi sebenarnya itu tidak ada jalan untuk memusyrikkan, memvonis syirik orang-orang mukmin yang seakan-akan menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi perlu kita berpikir tentang masalah ini. Terima kasih. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon diluruskan dan diberikan saran di kolom komentar.
Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.